bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Syafrila. Saya membawakan tema yang berjudul Perencanaan Keuangan Finansial Planning. Masuk ke tahap proses perencanaan keuangan, itu ada untuk mengumpulkan informasi yang relevan, lalu analisis informasi yang ada, kemudian menyajikan rekomendasi perencanaan keuangan. Setelah itu melakukan implementasi perencanaan keuangan, dan ada juga mengawasi perencanaan keuangan, lalu menetapkan tujuan keuangan dan prioritas. Seperti gambaran yang berikut, ada itu menunjukkan manajemen keuangan yang efektif. Bisa kita lihat sendiri, itu ada step by stepnya. Rasio keuangan menilai kekuatan dan kemajuan situasi keuangan Anda, yaitu rasio keuangan perhitungan dasar informasi yang didapatkan dari laporan keuangan. Kedua, ada penilaian yang mudah berkenan dengan kondisi yang kekuatan keuangan. Itu ada dua bagian, yaitu kecukupan dana untuk keadaan darurat dan juga ada jumlah hutang yang menjadi kewajiban, serta sering digunakan oleh pemberi pinjaman dan penasehat keuangan. Rasio likuiditas dasar atau basic liquidity ratio, yaitu likuiditas, kecepatan dan kemudahan kekayaan yang dimiliki diubah menjadi uang tunai. Basic liquidity ratio atau lanjutan ada 4 bagian, itu menyatakan berapa lama aset liquid bisa memenuhi kebutuhan bulanan setelah mengalami kehilangan penghasilan. Dan kedua, ada nilai rasio yang tinggi untuk menunjukkan kondisi yang lebih baik. Dan ketiga, ada 3 bulan merupakan batas minimal atau emergency fund. Keempat, ada rasio yang lebih tinggi diperlukan jika mendapatkan bervariasi dari bulan ke bulan. Rasio aset atau hutang membandingkan total aset dengan total kewajiban, dan semakin besar rasio semakin baik. Mengapa? Yaitu rasio lebih besar itu 1,0 jika net worth-nya positif. Harusnya menjadi semakin tinggi dengan semakin tingginya usia kita. Rasio kewajiban pendapatan memperlihatkan gambaran tentang beban cicilan hutang. Harusnya kecil lebih dari 0,36, rasio yang lebih kecil lebih baik. Mengapa? Untuk menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban hutang serta cicilan dan sewa rumah. Saving ratio membandingkan jumlah uang yang ditabungkan terhadap pendapatan setelah pajak. Semakin tinggi rasio, semakin baik. Keuangan akan hemat waktu dan uang. Beberapa bukti akan berbentuk asli dan membuktikan sah, seperti bukti pembelian barang, polis asuransi, laporan bank, dan lain-lain. Catatan lainnya bisa berupa suatu yang dibuat untuk perencanaan keuangan seperti balance sheet and budgets. Bagaimana mencari nasihat perencanaan keuangan profesional? Itu ada dalam yang sebenarnya harus dapat menganalisis kebutuhan keluarga dalam investasi, pajak, asuransi, tujuan pendidikan, perencanaan pensiun, dan lain-lain. Golden rules dalam perencanaan keuangan itu ada buat a balance sheet perbaharui setiap tahun. Kedua, ada buat laporan cash flow bulanan atau 3 bulanan dan satukan menjadi laporan tahunan. Dan ketiga, ada rasio keuangan secara periodik dan pergunakan untuk menilai kemajuan keuangan. 4, buat daftar tujuan keuangan, perbarui dan sempurnakan tujuan setiap tahun. 5, ada mulai dengan sistem pencatatan yang sederhana guna memenuhi kebutuhan dana.